Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Kira Madiana. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 10, ya, bab terakhir di akuntansi biaya, yaitu metode harga pokok activity based costing. Ya, kalau video sebelumnya kita sudah bahas full costing dan variable costing. Nah, sekarang kita bahas tentang harga pokok yang terakhir, activity based costing. Kita langsung saja di slide selanjutnya. Di sini seperti biasa ada tujuan pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa diharapkan dapat bertanggung jawab pada pelaksanaan perkuliahan di bab ini. Kemudian mahasiswa dapat memahami konsep metode harga pokok produksi berdasarkan activity based costing secara terstruktur. Dan yang ketiga adalah mahasiswa bisa menyusun laporan harga pokok produksi berdasarkan activity based costing pada kasus di perusahaan manufaktur. Ya, kemarin seperti kita tahu bahwa ada 3 penentuan harga pokok produksi. Pada video kali ini kita fokusnya di metode activity based costing. Ya, kalau mau melihat video full costing dan variable costing itu ada di video sebelumnya. Nah, sebelumnya di sini perlu kita tahu bahwa pada saat menghitung harga pokok di sini ada activity based costing atau bisa dengan pendekatan berbasis konvensional atau tradisional, ya. Jadi ada 2 pendekatan, pendekatan berbasis unit, ya, atau konvensional atau tradisional, yaitu menggunakan pemicu pada aktivitas level unit. Kalau yang kedua adalah pendekatan berbasis aktivitas, ya, atau activity based learning, menggunakan pemicu pada penelusuran aktivitas. Nah, jadi ada 2, nanti di akhir juga kita akan menghitung, ya, harga pokok produksi dengan cara konvensional maupun dengan cara berbasis activity atau activity based learning. Nah, sebelumnya kita masuk ke definisi dari metode harga pokok ABC gitu ya, yang pokoknya singkatannya ABC gitu ya, activity based costing. Jadi metode activity based costing di sini menurut Hansen Moen 2012 yaitu suatu sistem akumulasi biaya. Ya, jadi biaya-biaya yang ada diakumulasi, dijumlahkan, dan pembebanan biaya ke produk dengan menggunakan berbagai cost driver yang dilakukan dengan menelusuri biaya dari aktivitas produk. Jadi identifikasi biaya aktivitas, kemudian diidentifikasi ke produk, ya, dan hal itu merupakan langkah penyusunan sistem activity based costing. Nah, menurut Mulyadi 2012 menyatakan bahwa activity based costing adalah sistem informasi yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. Nah, sistem informasi ini menggunakan aktivitas sebagai basis serta pengurangan biaya dan penentuan secara akurat biaya produksi atau jasa sebagai tujuannya. Jadi, sistem informasi diterapkan dalam perusahaan manufaktur, jasa maupun dagang. Itu adalah definisi. Kemudian di sini kita bisa melihat perbedaan metode harga pokok ABC dan konvensional. Bisa dilihat dari tujuan, lingkup, fokus, periode, dan teknologi yang digunakan. Bisa dilihat ya di sini. Nah, kemudian tujuan dan manfaat. Nah, perlu kita tahu tujuan dan manfaat penentuan metode harga pokok ABC. Nah, tujuannya apa sih? Ya, tujuannya untuk mengalokasikan biaya-biaya produksi berdasarkan aktivitasnya. Ya, dan yang dilaksanakan kemudian mengalokasikan biaya tersebut berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Sehingga activity based learning ini fokus pada biaya akuntansi manajemen yang melekat pada produk berdasarkan aktivitas untuk memproduksi, mendistribusi, atau menunjang produk yang bersangkutan.
PT. Jadi dasarnya dari aktivitas-aktivitas perusahaan. Nah, manfaatnya bisa kalian lihat di sini ya. Nah, bisa kalian lihat. Nah, prosesnya bagaimana sih mengalokasikan biaya? Nah, di sini ada perusahaan yang bisa menggunakan ABC, yaitu perusahaan yang cukup modal, perusahaan yang memiliki diversifikasi produk, yang menggunakan fasilitas yang sama, dan setiap produknya memiliki proses produksi yang berbeda. Nah, bisa dilihat di sini proses alokasi dari biaya pada metode ini. Ya. Yang pertama dikelompokkan dulu aktivitasnya. Jadi aktivitas yang beragam dikelompokkan menjadi satu. Kemudian menentukan cost driver yang ditetapkan. Ya, cost driver ya bisa satuan ya dan lain sebagainya. Nah, driver sumber daya di sini bisa dalam bentuk meter, jumlah tenaga kerja, setup mesin, jam mesin, luas gedung, ya itu tergantung pada kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang ada pada perusahaan. Jadi disesuaikan aja. Ini satuan pengerjaan suatu aktivitas, gitu ya. Ini cost driver namanya. Kemudian menggabungkan biaya aktivitas yang dikelompokkan, ya. Jadi aktivitas-aktivitasnya digabungkan dengan biaya yang ada dan menghitung tarif BOP yang terakhir. Ini proses alokasi biaya. Nah, untuk aktivitas sendiri di sini ada 4 level. Nah, bisa dilihat di sini aktivitas level unit itu adalah tenaga kerja langsung dan jam mesin contohnya. Aktivitas level batch adalah biaya aktivitas setup, biaya penjadwalan produksi, contohnya dan lain sebagainya. Ada aktivitas berlevel produk, dan yang terakhir adalah aktivitas berlevel fasilitas. Nah, ini adalah ada 4 level aktivitas. Nah, cost driver, ya tadi ada istilah cost driver. Apa sih cost driver? Ya, cost driver adalah pemicu biaya, ya, atau biaya satuannya lah, biaya SOP-nya, biaya patokannya. Gitu. Jadi cost driver itu adalah faktor yang menyebabkan biaya aktivitas berubah. Dalam cost driver, faktor yang dapat diukur yang digunakan untuk membebankan biaya ke aktivitas dan dari aktivitas ke aktivitas lainnya, produk maupun jasa. Ya, jadi aktivitas driver itu apa? Nah, aktivitas driver itu adalah ukuran frekuensinya atau intensitas permintaan terhadap suatu aktivitas terhadap objek biaya untuk membebankan dari cost pool ke objek biaya. Nah, jadi kalau gambar pembebanan ABC ini ya activity based costing, ada cost drivernya atau biaya pemicu dan activity-nya. Nah, kegiatan. Nah, di sini nanti ada pertimbangan cost driver, bisa kalian baca. Nah, kita langsung sebelumnya di sini ada langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah metode harga pokok ABC ada 3 langkah, yaitu diidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitasnya apa saja. Ya. Nah itu nanti dari aktivitas yang ada ini nanti diklasifikasikan masuk ke biaya apa? Biaya bahan baku kah, biaya tenaga kerja kah, atau biaya BOP kah? Ya. Kemudian yang kedua alokasi biaya ke objek biayanya, ya, diklasifikasi. Kemudian alokasi biaya aktivitas ke dalam objek biayanya. Nah, di sini untuk pembebanan tarif overhead ya ada rumusnya ya. Jadi tarif overhead dibebankan itu rumusnya adalah anggaran BOP per pool aktivitas dibagi aktivitas diestimasi per pool. Kalau overhead yang dibebankan total itu adalah tarif overhead dikalikan dengan aktivitas sesungguhnya. Nah, langsung saja ke contoh kasusnya. Di sini ada contoh PT Fast Food. Nah, fast food membuat 2 jenis produk. Nah, produk yang pertama KF, produk yang kedua FC. Nah, taksiran biaya yang berkaitan dengan proses produksi kedua produk tersebut. Nah, di sini kalian bisa lihat keterangannya. Ya, ada unit yang diproduksi. KF memproduksi KF ya. Produk yang pertama itu diproduksi 1000 unit, 10.000 unit. Kalau yang FC atau produk jenis yang kedua itu diproduksi 20.000 unit. Nah, jam tenaga kerja langsung per unit produknya 4 jam untuk KF, 2 jam untuk FS. Nah, FC, sorry. Jam kerja mesin per unit
yaitu 2 jam untuk KF, 4 jam untuk FC. Ya. Kebutuhan bahan per unit produk. Nah, berarti bahan bakunya nih. Kalau mengerjakan KF itu butuh 2 kilo, kalau mengerjakan FC itu 1 kilo. Nah, harga bahan baku per kilonya nah, itu untuk KF 20.000, FC 10.000. Jadi bahan bakunya KF lebih mahal ya. Upah jam kerja langsung per jamnya sama, masing-masing 5.000. Nah, data keterangan ini adalah cost driver yang dimaksud. Jadi biaya pemicu yang dimaksud. Ya, atau satuannya. Nah, kemudian cost driver yang lain, cost driver BOP. Nah, cost driver BOP bisa dilihat dan aktivitasnya. Jadi setiap perusahaan aktivitasnya berbeda. Kita contohkan di sini aktivitas dikelompokkan tenaga listrik 40 juta. Nah, pemicunya jam kerja langsung. Kemudian pemeliharaan 70 juta. Pemicunya jam kerja mesin. Penanganan material 60 juta, pemicunya banyaknya bahan. Dan yang ketiga, yang keempat adalah infeksi 30 juta, ya pemicunya unit yang diproduksi. Jadi totalnya 200 juta. Nah, total 200 juta ini adalah BOP. Ya. Dari sini hitung biaya produksi per unit masing-masing produk dengan metode tradisional dan ABC. Pertama ini tradisional dulu. Ya, kita bisa lihat di sini tradisional. Nah, di tradisional kita bisa lihat di sini langkah pertama adalah kalkulasi biaya tradisionalnya. Dihitung semuanya. Di sini ada, kalian bisa lihat di sini ada 3 biaya, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. Nah, bisa lihat ya di sini. Nah, caranya gimana? Ya, caranya tinggal mengalihkan antara kebutuhan atau produknya dikalikan dengan harga. Satu-satu. Biaya bahan baku langsung dari mana sih? Ini yang KF 2 kilo ya, dari kebutuhan bahan per produknya ya. Kebutuhan bahan per produk dikali dengan harga bahan baku per kilonya. Ya. Ketemu KF 40.000, FC 10.000. Kemudian B tenaga kerja langsung. KF 4 jam, FC 2 jam. Dari mana? Dari jam tenaga kerja langsung per unit produk. Itu pemicunya. Dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan tarif upah tenaga kerja langsung per jamnya. Jadi ketemu biaya tenaga kerja langsung untuk KF 20.000 per unit, untuk FC 10.000 per unit. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Nah, caranya adalah jam tenaga kerja langsung dikalikan dengan tarif BOP. Nah, tarif BOP-nya 2.500. Dari mana sih? Nah, dari total BOP, ya total BOP tadi 200 juta ya. 200 juta dibagi 80.000 jam kerja langsung. Nah, sama dengan 2.500. 80.000 itu dari mana sih? Nah, 80.000 itu adalah dari unit yang diproduksi dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung. Kemudian dijumlahkan. Jadi KF, misalkan KF itu unit yang diproduksi 10.000 unit. Ya, itu yang biru, dikalikan dengan jam tenaga kerjanya. 10.000 kalikan 4, 40.000. Ditambah 20.000 kalikan 2, 40.000. Jadi 40.000 KF ditambah 40.000 FC sama dengan 80.000 jam kerja langsung. Ya, cara mencarinya seperti itu. Oke, kemudian setelah dihitung semuanya, diklasifikasikan untuk biaya bahan baku KF, FC berapa? Ya, tadi kan 40.000 untuk KF, 10.000 untuk FC. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya berapa? 20.000 untuk KF, ya. Kemudian 10.000 untuk FC. BOP-nya berapa? Nah, 10.000 untuk KF, 5.000 untuk FC. Nah, jadi ditambahkan semua biayanya ditambahkan, maka akan ketemu HPP-nya per produknya untuk KF 70.000, untuk FC 25.000. Ini untuk yang tradisional, mudah ya. Jadi diklasifikasikan dulu
Kemudian dikalikan, dijumlahkan, ketemu HPP-nya. Itu yang tradisional. Nah, sekarang yang contoh kasus penyelesaian ABC. Soal yang sama, ya, dengan soal yang sama, nah, bisa dilihat di situ kalkulasinya. Kalau yang ABC pertama tuh yang kanan atas ya, itu kelompok aktivitas BOP-nya. Ya, aktivitas BOP-nya itu tenaga listrik 40.000, pemeliharaan 70.000, penanganan material 60 juta, oh maaf, tenaga listrik 40 juta, pemeliharaan 70 juta, penanganan material 60 juta, ya, infeksi 30 juta, totalnya 200 juta. Nah, nolnya sudah lengkap ya. Kemudian ini diapakan? Nah, dikali, dibagi maksud saya, dibagi dengan biaya-biaya pemicunya, gitu ya. Jadi tenaga listrik dibaginya dengan pemicu biaya aktivitas apa? Yang biru ini tenaga kerja langsung, tadi sudah dihitung ya untuk yang biaya pemicu CKL ya, dari penjumlahan unit produksi dikalikan CKL, nah, dijumlahkan. Kalau yang pemeliharaan, unit yang diproduksi dikali dengan jam mesin, nah, dijumlahkan. Kalau yang penanganan material gimana? Unit yang diproduksi dikalikan dengan kebutuhan bahan, nah, ditambahkan, nah, ketemu. Terus yang infeksi gimana? Ya infeksi ya sudah tetap seperti itu, karena kan namanya kegiatan infeksi kan berarti satu kali gitu ya, satu kali. Nah, dibagikan sama dengan sekian. Jadi diketahui tarif persatuannya untuk masing-masing aktivitasnya, ya bisa diketahui. Setelah diketahui tarif persatuan, baru nanti dikalikan. Nah, ini tarif persatuannya dikalikan dengan masing-masing jam, masing-masing pemicunya. Kalau tenaga listrik 500 rupiah, ya itu dikalikan dengan jam tenaga kerja langsung. Nah, ini biru sama biru, ya, oranye sama oranye, biru muda sama biru muda. Itu dikalikan aja. Berarti kalau yang KF tenaga listrik 500 dikali 4 jam 2000. 500 dikali 2 jam 1000. Terus yang pemeliharaan 700 dikali 2 1.400. 700 dikali 4 2.800. Yang penanganan material 1.500 kali 2 3.000. 1.500 kali 1.500. Infeksi ya tetap infeksi 1.000 gitu ya. Jadi 30 juta dibagi dengan unit produksinya. Ya, 30 juta dibagi dengan unit produksinya. 1.000 dikalikan satu kali, oke, dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan sudah diklasifikasi seperti tadi, ya, ketemu di produksinya, ya, dijumlahkan semuanya. Ya, bahan baku 40 juta, 40.000, tenaga kerja langsung 20.000, BOP-nya itu 7.400, ya ditotalkan. Nah, gitu ya. Kemudian biaya bahan bakunya, 10.000 untuk FC, ya, FC. Biaya tenaga kerja langsung 10.000, biaya overhead pabrik 6.300. Maka dijumlahkan semuanya biaya produksinya untuk FC 26.300. Kemudian kita bandingkan di sini. Nah, kita bandingkan di sini. Ternyata kalau menghitung dengan tradisional, KF itu lebih banyak dibandingkan APC. Tradisionalnya KF lebih banyak dibandingkan APC-nya KF. Tapi kalau dilihat dari FC, ya, FC-nya ini, tradisional FC lebih kecil dari tradisionalnya ABC. Nah, jadi itu untuk perhitungan activity based costing ya. Semoga ini bisa menjadi video pembelajaran yang bermanfaat untuk kalian. Jadi kurang lebihnya jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga sukses. Ya, kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri video kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.